I can't when you're watching me. Edward, please. No. Clara, No, come no, on, boy. Edward, Let please. your husband improve your... Look at the... Udah berapa lama kamu tidur dengan kesedihan yang mendalam? Gara-gara babak belur dihajar kenyataan hidup yang pahitnya melebihi obat apapun di dunia ini. Tapi mau seburuk apapun kehidupanmu, pasti selalu ada hal baik yang akan kamu temui. Pasti akan tiba waktunya juga sedihmu berganti seneng dan lukamu gak ada lagi. Artinya, walaupun kamu menjalani hari, bulan, ataupun tahun yang buruk, bukan berarti hidupmu selamanya akan terpuruk. Jadi tetap semangat ya buat kamu yang lagi berjuang. Selamat nonton dan juga selamat istirahat. Sambil kerja juga boleh. Bocah ini namanya David. Ketika dilahirkan ke dunia ini, David udah menjadi anak yatim. Ayahnya telah meninggal semasa David masih dalam kandungan. Meski kelahirannya sempat gak diharapkan oleh tantenya, lantaran ia adalah anak laki-laki, tapi itu gak menjadikan David sebagai anak yang kekurangan kasih sayang. Mengingat ibu dan pengasuhnya yang bernama Peggotty telah merawat dan menjaganya dengan sepenuh hati. Sampai suatu hari seorang pria bernama Murdstone datang menemui ibunya di rumah. Dengar-dengar minggu kemarin Murdstone mengantarkan ibu pulang dari gereja dan entah kenapa ibu malah menyuruhnya untuk pergi berlibur ke kampung halaman Peggotty di Yarmouth. Rupanya Peggotty ini tinggal di pesisir pantai di sebuah kapal karam yang terbalik. Di sana David berkenalan dengan anak angkat Peggotty, namanya adalah Emily. Tanpa rasa canggung sedikit pun, Emily cerita kalau ia ingin banget menjadi seorang wanita bangsawan seperti ibunya David. Karena dengan begitu ia gak perlu lagi menjadi tukang pembersih ikan. Setelah puas mencurahkan isi hatinya, Emily pun segera ngajakin David bermain bersama. Dear Mama, Yarmouth is a and I'm only sorry you cannot see it. Seketika hati David terasa sangat bahagia, namun ternyata kebahagiaan itu gak bertahan lama. Saat David pulang, ia dikejutkan dengan sebuah kenyataan bahwa ibunya dan Murdstone telah menikah. Dan dengan seenak jidatnya, Murdstone mengajak kakaknya yang bernama Jane untuk tinggal serumah dengan mereka. Dan sejak saat itu hidup David terasa seperti neraka jahanam, di mana ayah dan bude tirinya itu seringkali bertingkah sok berkuasa seperti seorang penjajah yang ingin menguasai segala-galanya. Seperti yang terjadi hari itu, Murdstone menyuruh David membacakan sebuah cerita, tapi karena David gugup, ia mendadak jadi buta huruf. Dan David pun mengakui kalau dirinya adalah anak yang bodoh. Sang ibu yang mendengarnya segera membantahnya dan terus menyemangati David. Namun Murdstone gak menyukainya. Ia lantas membentak ibu David, lalu menghukum David dengan kekerasan. Now, whenever I have an obstinate dog or horse, I beat... Sir, but I can't when you and Miss Murdstone are watching me. Edward, please stop. Kini David pun dikurung semalaman di kamar, dan setelah itu ia pun dikirim ke London untuk bekerja sebagai buruh pabrik botol milik keluarga Murdstone. Di hari pertamanya kerja, David dibully habis-habisan gara-gara gak becus ngerjain kerjaannya. Bahkan ia sampai difitnah setelah memecahkan sebuah botol. Akibat kekejaman fitnah itu, David kena marah habis-habisan sama atasannya. Dan sebagai hukuman, David selama bekerja harus memakai papan yang bertuliskan "He bites" atau dia menggigit. Sontak David menjadi bahan tertawaan para pekerja lainnya. It's as he bites. Selama tinggal di London, David numpang hidup di rumah seorang pria bernama Micawber. Di mana Micawber ini demen banget menebar hutang sampai setinggi gunung Everest. Makanya di depan rumahnya sekarang ada begitu banyak orang yang sedang mengantri ingin menagih hutangnya Micawber. Namun untuk kesekian kalinya Micawber berhasil kabur. Lelah dengan apa yang terjadi, Micawber ingin COD aja dengan malaikat maut.
David yang gak tega melihatnya segera menawarkan diri untuk membantu mencicil hutangnya Micawber dari uang hasil kerjanya nanti. Mendengar itu, Micawber pun langsung mengurungkan niat buruknya. Dan saat malam tiba, David dengan senang hati menawarkan makanannya kepada Micawber sekeluarga. Awalnya Micawber malu-malu kucing menolaknya, tapi akhirnya ia dan anggota keluarga terus mengambil makanan David sampai ludes. Padahal David ini sama sekali belum memakannya. Hari demi hari pun berlalu, David lambat laun mulai terbiasa dengan pekerjaannya. Ia terus bekerja dengan sebaik mungkin hingga membuatnya gak lagi kena bully. Dan tanpa terasa David kini telah tumbuh dewasa. Sewaktu David lagi ngobrol santuy dengan Micawber, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan suara ketukan pintu yang sangat kencang. Rupanya itu adalah petugas kepolisian. Karena Micawber gak bisa mengelak lagi, akhirnya semua barang di rumahnya disita. Ia dan keluarganya lalu ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Sementara itu David menyelinap tidur di pabrik botol. Beberapa hari kemudian saat David lagi kerja seperti biasanya, mendadak Murdstone dan Jane datang mengunjunginya. Di situ Murdstone memberitahu David bahwa ibunya sakit parah dan kini telah berpulang ke pangkuan sang pencipta. Mendengar itu, David buru-buru minta izin untuk melihat ibunya yang terakhir kali. Namun Murdstone melarangnya karena ibu David udah dimakamkan minggu lalu. Dan tentu aja kabar itu membuat David murka sejadi-jadinya. You can't take something from someone who has nothing! You've always been dead. Sambil menahan tangis, David rela berjalan kaki ribuan kilometer demi bisa mengunjungi makam sang ibu. Tadinya David mengira ia sudah gak memiliki siapa-siapa lagi di dunia ini. Namun sesaat kemudian David teringat dengan cerita ibunya tentang Tante Betsy. Tanpa pikir panjang, David pun pergi ke rumah tantenya itu, yang mana tantenya tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah yang mirip dengan hotel bintang 10. Awalnya Betsy menolak mentah-mentah kehadiran David, tapi begitu melihat kondisi David yang sangat ngenes itu, gak berdaya kayak gelandangan, bahkan sampai sempat pingsan, Betsy pun akhirnya luluh. Ia lalu menyuruh David lekas membersihkan diri. Setelah mandi, David segera menemui tantenya di meja makan. Di saat itulah Betsy memberitahu David bahwa mulai sekarang ia akan memanggil David dengan nama Trotwood. Ia berencana akan menyekolahkan David asalkan David bersedia dipanggil dengan nama itu. Karena gak ada pilihan, David pun akhirnya setuju-setuju aja. Lalu David diminta untuk memanggil sepupu Betsy yang bernama Dick. Saat ini, Dick sedang terobsesi menulis cerita tentang Raja Charles I. Saking sibuknya menulis, ia jadi sering mengurung dirinya di kamar. Bahkan seisi kamarnya dipenuhi dengan potongan-potongan kertas yang berisikan tulisan dari buah pikirannya yang mumet. Merasa memiliki hobi yang sama, David langsung menunjukkan koleksi tulisannya. Seketika, David pun memiliki ide untuk Dick sejenak melepaskan segala kepenatan yang memenuhi pikirannya, yaitu dengan menempelkan potongan-potongan tulisan Dick pada layang-layang. Lalu kemudian mereka terbangkan bersama-sama. You have to fly it first. Come on. Isn't that magnificent? Beautiful. It's as if I'm reading for the bar. Keesokan harinya, saat David sedang mengusir keledai, tiba-tiba datanglah seorang pria yang merupakan konsultan keuangan tantenya. Ia saat itu datang bersama dengan anak gadisnya yang bernama Agnes. Selain seorang konsultan, ayahnya Agnes ternyata juga seorang pemilik sekolah yang nantinya akan menjadi tempat David bersekolah. Selagi Besti sibuk ngobrol dengan ayahnya Agnes, David berinisiatif ngajakin Agnes ikut bermain layang-layang bersama dengan Dick. Dan tibalah hari di mana David masuk sekolah. Sesampainya di sana, seorang tukang bersih besi yang bernama Uriah segera mengangkut barang-barangnya. Gak lama kemudian David diajak ke kelasnya. Terlihat ada seorang siswa yang sangat disegani di kelas itu. Namanya adalah James.
Dikarenakan gak ingin masa lalunya sebagai buruh pabrik botol terkuak, apalagi sampai dikucilkan. Gara-gara itu, David pun akhirnya terpaksa mengenalkan namanya sesuai dengan nama dari tantenya, yaitu Trotwood. Dan di luar dugaan, James dan yang lainnya menyambut hangat kedatangan David. Malamnya di asrama sekolah, di saat David sedang mengemasi barangnya, James tiba-tiba nyeletuk kalau mulai sekarang ia akan memanggil David dengan panggilan khusus, yaitu Daisy. David gak mau ambil pusing dan mengiyakan aja apa maunya James. Lalu di saat David sedang asik membaca sebuah novel, James ingin David membacakannya untuknya. Sayangnya David gak bisa melakukannya. Ia lantas bercerita berdasarkan karangannya sendiri yang terinspirasi dari kekejaman Murdstone dan Jane pada dirinya. Dan dalam karangannya itu, David cerita kalau dua orang tersebut pada akhirnya mendapatkan balasan yang setimpal. Dan di luar dugaan, James sangat menyukai cerita tersebut. Dan sejak saat itu, James dan David menjadi sohib karib. Kemana-mana mereka selalu pergi berdua, bahkan di toilet pun mereka berdua. Sampai suatu waktu saat akan pulang dari pasar, mereka berdua tiba-tiba dicegat preman pasar. Gak tinggal diam, David menentangnya dengan ngajakin adu jotos. Namun baru satu kali kena pukul, David langsung KO. Gak berdaya. You can box, I take it, Daisy? After a fashion. Dan akibat dari kejadian itu, David pun terluka cukup parah. Agnes kemudian dengan sigapnya ngobatin lukanya David. Ia mengira ini semua adalah perbuatan James. Dengan cepat David pun membantahnya karena nyatanya James dari awal telah mencegahnya untuk gak melawan preman pasar itu. Lagian David seneng James sekarang telah menganggapnya sebagai sohibnya. Di tengah obrolan itu, Uriah datang dan mengundang David untuk ngeteh bareng di rumahnya besok sore. Sebenarnya jauh dari lubuk hatinya yang paling dalam, David ingin sekali menolak ajakan itu. Tapi karena ia adalah orang yang gak enakan dan gak punya 1000 alasan, mau gak mau David pun terpaksa menerimanya. Besoknya pas David cerita ke James tentang kehidupan Micawber yang banyak hutang, saat itu juga Micawber muncul di hadapannya. Dan ternyata Micawber ini adalah guru kesenian baru di sekolahnya tersebut. Melihat tingkah laku Micawber sama persis dengan apa yang David ceritakan, James langsung meminta Micawber berhenti mengajar mereka. Ia lalu melaporkan kepada kepala sekolah kalau Micawber adalah seorang mantan napi yang menimbun banyak hutang. James yakin Micawber kesini karena bermaksud ingin kembali memanfaatkan sifat baiknya David. Mendapati kenyataan itu, detik itu juga Micawber dipecat dari kerjaannya. David pun langsung merasa bersalah dengan apa yang terjadi dan ia pun segera minta maaf kepada Micawber. Gara-gara dia, Micawber harus kehilangan pekerjaan. Meski sedikit kesal, Micawber mau gak mau harus memaafkan David. Ia lalu minta ongkos 2 kali lipat dari harga sebenarnya kepada David. Bukannya keberatan, David malah memberikan uang ongkos sebanyak 4 kali lipatnya. Sorenya, David menepati janjinya dengan Uriah. Walaupun terpaksa, David mencoba tetap menikmati apa yang udah dihidangkan oleh ibunya Uriah. Di situ, Uriah memberitahu David tentang harapannya yang ingin banget magang di kantor ayahnya Agnes. Untuk itu, ia meminta David membujuk ayahnya Agnes agar menerima dirinya magang di sana. Jika David menolak, ia mengancam akan membeberkan rahasia David yang pernah jadi buruh pabrik botol kepada semua orang. Uriah mengetahui fakta itu saat tadi ia menemani Micawber keliling sekolah. Hal itu otomatis membuat David kaget sekaget-kagetnya. Ia nggak nyangka Uriah yang dikiranya polos ternyata memiliki otak yang sangat licik. Makanya apapun yang terjadi, David gak akan sudi membantu Uriah mewujudkan harapannya. Hari demi hari pun berlalu sampai tibalah hari kelulusan David. Dan pada hari itu untuk pertama kalinya David bertemu dengan ibunya James. Ketika David terbata-bata saat menjawab dari mana asal sekolahnya dulu, saat itulah ibu James jadi sangat ketus terhadap David. Ia merasa David gak selevel untuk berteman dengan anaknya. Sementara itu Uriah terlihat mendekati ayah Agnes dengan memberikannya wine.
Kebetulan ayah Agnes itu hobi banget minum wine, gak peduli hari masih terang benderang. Beberapa saat kemudian Betsy mengenalkan David dengan calon atasannya. Tapi David malah gagal fokus dengan seorang cewek yang bernama Dora, yang kemana-mana selalu bersama anjingnya. Sewaktu mengajak Dora kenalan, jantung David seketika berdebar gak karuan. Begitu tahu kalau Dora adalah anak dari calon bosnya tadi, David langsung kelabakan. Ia lantas buru-buru minta maaf atas sikapnya yang tadi udah gak sopan. David lalu curhat ke Agnes tentang perasaannya yang sedang dimabuk asmara dengan Dora. Mendengar itu, Agnes hanya bisa tersenyum, padahal jauh di lubuk hatinya yang terdalam ia kecewa. Ya, Agnes diam-diam menyimpan rasa kepada David. Selang beberapa hari kemudian, David kembali ke London. Namun kali ini bukan untuk menjadi buruh pabrik, melainkan magang kerja di firma hukum ayahnya Dora. Walaupun gak paham dengan kerjaannya, David terus berusaha mempelajarinya sebaik mungkin sambil sesekali bengong ngelamunin Dora. Bahkan kalau ada waktu luang, David itu sering curi-curi pandang dan curi-curi kesempatan hanya demi menemui Dora pujaan hatinya. I loved Dora Svenlo to distraction. Kini kemanapun David pergi, ia selalu melihat Dora ada di mana-mana. David telah menjalani kehidupan yang sangat membahagiakan. Di satu sisi David senang, tapi di sisi lain ia takut sebuah penderitaan akan datang kembali dalam hidupnya. Malam itu, di saat lagi kumpul-kumpul bersama James dan temennya yang lain, David cerita betapa serunya liburan dulu di Yarmouth. Rencananya dalam waktu dekat ini David akan pergi ke sana juga. Dan tanpa disangka-sangka, James tertarik ingin ikut bersama David. Gak lama kemudian David pergi menemui Agnes. Ia kaget setengah mati saat melihat Uriah ada di dekat Agnes. Rupanya Uriah telah berhasil magang di kantor ayahnya Agnes. Bahkan kata Agnes, Uriah dan ibunya sekarang telah tinggal bersama mereka. Keesokan paginya sambil menahan gugup, David ingin mengutarakan perasaannya pada Dora. Iya, David ingin melamar Dora. Namun baru aja ngeluarin sepatah dua kata-kata, Dora malah memotong omongannya. Pokoknya ada aja cobaannya sampai ujung-ujungnya David gagal melamar Dora. Ia kemudian mendapat kabar kalau Tante Betsy dan juga Dick sekarang sedang menunggu di apartemennya. Dengan cepat David pergi ke apartemennya dan tanpa basa-basi Betsy memberitahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Semua uangnya tiba-tiba hilang dan sahamnya merosot hingga gak ada lagi yang tersisa. David kemudian meminta penjelasan pada ayahnya Agnes, tapi ayah Agnes pun gak tahu menahu dengan apa yang udah terjadi. Gak ingin hidupnya kembali suram, David langsung mengajukan pinjaman. Sialnya Uriah datang dan membuyarkan segalanya. Betapa syoknya David begitu tahu Uriah telah mengambil alih kantor ayahnya Agnes. Alhasil Tante Betsy, Dick, dan David tinggal di sebuah kontrakan yang sangat kumuh dan sempit. Meski kondisinya sangat memprihatinkan, tapi David tetap harus pergi ke Yarmouth bersama James. Tanpa menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, David pun menemui James yang telah menunggu di apartemennya dulu. Setelah itu mereka lekas menempuh perjalanan ke Yarmouth. Waktu sampai di Yarmouth, Peggotty sekeluarga langsung menyambut kedatangan David. David lalu mengenalkan James pada mereka semua. Di situ terlihat pandangan Emily yang gak bisa lepas dari James. Padahal Emily sebenarnya telah bertunangan dengan Ham. Dan dalam waktu singkat, James dengan begitu mudahnya berbaur dan akrab dengan warga di Yarmouth. You're the first to complain that it's dirty. I could be a murderer. Very nice work. Ketika David sedang bersiap-siap untuk pulang, Ham mengabarkan kalau Emily sedang bersama James. Dalam surat yang ditinggalkan Emily, ia mengatakan bahwa ia dan James saling jatuh cinta. Meskipun harapannya menjadi bangsawan gak kesampaian, tapi setidaknya derajatnya akan naik jika hidup berdua bersama James.
David menyampaikan kenyataan itu pada ibunya James, mengingat ia mengenal siapa anaknya. Ia yakin anaknya gak akan benar-benar berniat menghabiskan hidupnya dengan wanita yang gak selevel dengannya. David yang mendengarnya pun sontak kesal bukan main. Ia lalu buru-buru meninggalkan rumahnya James. Di kantor saat David akan menceritakan kondisinya yang kini sedang susah, Dora dengan anehnya malah berpikir David sedang melamar dan tanpa pikir panjang langsung bersedia menerima lamaran itu. Dora pun kemudian main ke kontrakan David. Ia di sana ngobrol dengan Tante Betsy. Dengan sangat hati-hati Tante Betsy menasehati agar Dora memikirkan baik-baik keputusannya untuk menikah dengan David. Karena sepengalamannya dulu ia pernah begitu gegabah menikah muda tapi nyatanya gak cocok hingga membuatnya trauma. Makanya saat David lahir ia sempat kecewa. Sewaktu dalam perjalanan pulang, David juga kaget sekaligus sedih saat melihat Micawber sekeluarga luntang-lantung tidur di jalanan. Gak lama kemudian David juga melihat Peggotty yang gak jauh dari sana. Peggotty cerita bahwa Ham sampai detik ini masih berusaha mencari Emily. Bahkan Ham jauh-jauh pergi ke Perancis karena ada yang melihat Emily dan James di sana. Tapi sekarang beredar kabar bahwa Emily telah kembali ke London. Dengan cepat David mengajak Micawber sekeluarga dan Peggotty ke kontrakannya. Beberapa jam kemudian Agnes pun datang. Ia meminta Tante Betsy untuk menunjukkan surat yang ada tanda tangan ayahnya. Ia lalu mengajak mereka semua melabrak Uriah. Rupanya Uriah telah mencuri uang Tante Betsy dan menggelapkan dana dari kantor ayahnya Agnes. Namun Uriah terus mengelak dan malah mengungkit-ungkit masa lalu Tante Betsy, yang menurutnya Tante Betsy ini memang sangatlah pantas ditinggalkan oleh suaminya. Kesal dengan mulut Uriah yang gak bisa dijaga, detik itu juga Tante Betsy langsung memberinya tamparan. Dengan cepat ayah Agnes pun memecat dan meminta Uriah untuk segera angkat kaki dari kantornya. Sorenya dengan sangat serius Dora bilang bahwa ia sadar hubungannya dengan David sebenarnya gak cocok. Untuk itu Dora ingin menyudahi hubungan mereka. Dan beberapa saat kemudian Peggotty memberitahu David kalau Emily telah ditemukan. Mereka kemudian bergegas menghampiri Emily. Dan bersamaan dengan itu, Ibu James lebih dulu mendatangi Emily. Ia meminta Emily memberitahu keberadaan anaknya. Sambil menahan tangis, Emily cerita kalau James telah meninggalkannya saat di Paris. Namun besok malam ia akan kembali berlayar menuju Yarmouth. Keesokan malamnya ketika James berlayar, ternyata ada badai besar. Ham yang gak tega melihat James masih terombang-ambing di lautan, segera menyusul dan menyelamatkannya. Ia melakukannya atas dasar kemanusiaan. Tapi sayangnya James malah memilih menenggelamkan dirinya ke dalam lautan. Besoknya James pun udah ditemukan gak bernyawa. Dan atas apa yang telah terjadi selama ini, David pun langsung menuliskan semua kisah hidupnya menjadi sebuah novel. Dan di luar ekspektasinya, novelnya itu terjual laris manis di pasaran. Gak lama setelah itu, David menjadi penulis yang hebat. Ia kemudian membacakan ceritanya di depan banyak orang. Berbulan-bulan kemudian, David menyadari perasaannya pada Agnes. Ia dengan segenap hatinya mengungkapkan perasaannya itu, yang untungnya Agnes pun masih mencintai David. Mereka pun lalu menikah dan dikaruniai seorang anak. Selain itu, David telah berhasil membeli kembali rumah Tante Betsy. Rasa-rasanya hidup David sekarang terlihat sangat sempurna tanpa kekurangan apapun. Setelah selama ini selalu menelan kemuraman di dalam hidupnya. Ketika David akan menuliskan karya terbarunya, ia tiba-tiba melihat sosoknya sewaktu kecil. David lantas berterima kasih pada David kecil karena sudah begitu hebatnya terus bertahan melanjutkan hidup yang keras ini. Hingga akhirnya David bisa sampai di titik sekarang. Hey, I wish you could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should've told you straight away.